Oke, selamat datang di EduTB Kaca. Kali ini aku mau bahas terkait KIP kuliah ya. Ini terkait dengan masalah tidak bisa edit untuk nomor KIP dan KKS di akun KIP kuliah. Nah, oke, perhatikan video ini ya. Ini nggak lama sih, paling cuma 2 menit untuk menjelaskan penjelasannya. Oke, lanjut ya. Bagaimana cara editnya? Jadi berdasarkan peraturan di KIP kuliah, nomor KIP dan KKS ini hanya bisa diedit melalui si pintar sama Dapodik Kemendikbudristek. Tujuannya biar untuk memvalidasi penerimaan dari KIP kuliah itu sendiri. Jadi dari sisi siswa itu tidak bisa ngedit. Nah, kemudian gimana untuk ngeditnya? Nah, nanti silahkan untuk yang kelas 12 atau mungkin yang nonton ini adalah kelas 11 mungkin yang mau kuliah gitu kan, menggunakan KIP kuliah juga boleh, bisa disiapkan juga, yaitu dengan cara minta tolong ke sekolah untuk update data ini melalui Dapodik, kayak gitu. Nanti di data Dapodik diedit oleh pihak sekolah. Nah, kemudian apabila punya KIP dan KKS diserahkan ke sekolah sebagai bahan bukti untuk update isi dari KIP sama KKS ini, kayak gitu. Karena cuma pihak sekolah yang punya akses ke Dapodik, kayak gitu ya. Jadi cuma sekolah yang bisa edit. Kemudian gimana buat yang gap year yang nggak bisa menghubungi sekolah gitu kan. Nah, menurutku ini juga nggak masalah. Jadi kalau misalkan ini kosong pun juga tidak apa-apa. Kalau misalkan bagi kelas 12, kemudian ini bisa diisi, diusahakan untuk diisi. Tapi untuk yang gap year, yang kemudian nggak bisa ngisi, karena nggak bisa diakses oleh sekolah misalkan ya. Nah, itu nggak apa-apa, dikosongin aja, kemudian nanti diupload di bagian dokumen pendukung keadaan ekonomi. Jadi bisa diupload SKTM dan berkas kayak misalkan KKS itu juga bisa dimasukkan. Kayak gitu. Jadi nanti selain itu pas verifikasi, jadi setelah kalian lolos SNBT atau SNBP gitu ya, atau mandiri melalui jalur KIP kuliah, itu tuh ada seleksi mandiri di masing-masing kampus. Seleksinya tuh khusus KIP kuliahnya. Jadi kalian lolos dulu, tapi daftarnya sejak sekarang ya. Jadi daftarnya sejak sekarang, kemudian nanti kalau udah lolos ada verifikasi, ada daftar ulang lah namanya ya. Nah, itu nanti kalian ada wawancara atau enggak ada survei ke rumah dari pihak kampus untuk memastikan kamu dan keluargamu layak enggak dikasih untuk bantuan KIP kuliah ini. Kayak gitu. Kalau misalkan nanti cuma ada wawancara, nah nanti silahkan tunjukkan kepunyaan KIP dan KKS ini jika punya, atau mungkin KIS ya, itu juga bisa. Nah, nanti dibawa aja sebagai bukti untuk meyakinkan pihak kampus bahwa kamu orang yang kurang mampu dari sisi ekonomi, kayak gitu. Nah, jadi gitu ya penjelasannya ya. Jadi semoga bisa dipahami walaupun ini videonya ringkas. Semoga bisa membantu dan tidak membuat kalian was-was lagi gitu. Oke, terima kasih. Nah, jangan lupa untuk follow @UTB Kaca. Nah, di sana kalian bisa coba DM ya. Kalau misalkan ada kendala, di DM aja. Nah, nanti kalau misalkan nanya, jangan cuma nanya min gitu ya. Tapi sekalian lengkap pertanyaannya apa, jadi biar aku balas. Kalau misalkan cuma manggil nama doang sih nggak tak balas sih. Soalnya yang DM tuh banyak banget. Bahkan sehari ada 50 orang yang DM. Kadang yang kalau misalkan cuma nyapa gitu doang ya nggak tak balas. Oke, terima kasih.